menyusuri sebuah tema yang pelan namun dalam, sesuatu yang sering kita hindari, tapi sesungguhnya dia selalu ada. Sunyi yang bicara. Sunyi, satu kata yang sering dianggap hampa, tapi siapa sangka sunyi sebenarnya bernyawa. Ia punya denyut, punya gema, dan punya suara yang hanya bisa didengar, bukan oleh telinga, tapi oleh hati. Kita hidup di dunia yang bising, bising dari notifikasi, bising dari ekspektasi, bising dari obrolan yang hanya basa-basi, dari pencitraan yang tak bernanti. Dan di tengah semua itu, sunyi menjadi seperti musuh. Tapi pernahkah kamu duduk dalam diam, tanpa gawai, tanpa suara siapa-siapa, dan mendengarkan sesuatu? Bukan musik, bukan podcast, bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Itulah suara yang muncul saat sunyi bicara. Dan percayalah, sunyi tak pernah benar-benar kosong. Ia seperti kanvas. Kita bisa melukis apapun di sana. Rasa rindu, luka yang belum sembuh, atau bahkan tawa yang sudah lama tidak terdengar. Ada orang yang takut pada sunyi, karena bagi mereka, sunyi adalah ruang tanpa pelarian. Di sanalah semua luka yang lama disembunyikan mulai bicara. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Sunyi tak pernah berusaha menyakiti. Ia hanya memanggil kita pulang, pulang ke dalam diri, ke ruang terdalam yang sering kita tinggalkan. Kadang kita terlalu sibuk menyembuhkan orang lain sampai lupa kita juga sedang berdarah. Kita menjadi bahu bagi orang lain untuk bersandar, tapi lupa bertanya, kapan terakhir kali aku memeluk diriku sendiri? Sunyi datang bukan untuk membuatmu kesepian, tapi untuk mengajarkan bahwa kamu bisa berdiri sendiri tanpa harus selalu didengar, tanpa harus selalu dilihat, bahwa kamu bisa kuat bahkan saat dunia tak melihatmu. Sunyi itu jujur. Ia tidak memanipulasi, tidak membujuk, tidak hanya menyodorkan refleksi. Pernahkah kau mendengar suara hatimu saat tidak ada suara lain? Saat malam benar-benar tenang dan hanya ada suara kipas angin atau hujan di luar jendela, atau bahkan hanya detak jam dinding. Itulah di mana sunyi mulai berbisik. Saat itulah sunyi mulai beraksi. Kamu lelah ya? Kamu sedih, tapi pura-pura bahagia. Kamu masih menyimpan nama yang tak bisa kamu sebutkan lagi. Atau kapan terakhir kali kamu jujur pada dirimu sendiri? Sunyi bisa jadi cermin. Ia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bukan yang ditampilkan di media sosial, bukan yang dikenal orang banyak, tapi diri yang sesungguhnya. Dan memang itu bisa menakutkan, karena terkadang kita sendiri belum siap melihat betapa rapuhnya kita. Tapi dari situ penyembuhan bisa dimulai, dari pengakuan yang jujur, dari pertemuan yang tenang antara aku dan aku, antara kamu dan
Jika seseorang yang biasa mengisi hari-harimu tiba-tiba tak ada, mungkin karena jarak, mungkin karena waktu, atau mungkin karena kematian, dan tiba-tiba dunia jadi hening. Segala percakapan jadi tak lagi berarti. Tawa pun seakan hilang nadanya. Tapi justru dalam kesepian itu, sunyi menyampaikan pesan yang tak bisa diucapkan siapa-siapa. Kehilangan adalah tanda bahwa kamu pernah mencintai dengan sungguh, dengan tulus. Itulah sebabnya sunyi terasa menyakitkan, karena di balik diamnya tersimpan gema-gema rindu yang tak tahu kemana harus pergi, yang hilang arah. Tapi biarkanlah sunyi bicara, biarkan dia menjadi jembatan antara yang sudah pergi dan yang masih tinggal. Karena kadang yang sudah tidak pun masih berbicara, yang sudah tidak pun tidak pernah benar-benar diam lewat sunyi. Ngerti nggak? Gak ngerti kan? Kita tidak harus selalu lari dari sunyi. Kadang justru dalam keheningan kita bisa menemukan kedamaian. Cobalah diam sejenak, tarik napas dalam-dalam, duduk di lantai kamarmu, dan biarkan sunyi masuk. Tak usah diusir, tak perlu dilawan, biarkan ia menyelimuti. Mungkin awalnya kamu akan merasa takut, karena suara dalam dirimu akan mulai bicara. Rasa bersalah yang lama kamu simpan, keputusan-keputusan yang kamu sesali, harapan-harapan yang tidak jadi kenyataan. Tapi perlahan-lahan kamu akan mulai menerima bahwa kamu manusia, bahwa kamu boleh lelah, bahwa kamu boleh kecewa, bahwa kamu boleh berhenti sejenak, dan kamu tidak perlu merasa bersalah karenanya. Sunyi bukan lawan, ia hanya teman lama yang ingin mengingatkanmu tentang hal-hal yang pernah kamu lupakan, tentang betapa berharganya waktu untuk diri sendiri, tentang pentingnya menangis walau cuma sekali, tentang perlu rasanya berjalan sendirian, bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena kamu sedang belajar jadi cukup untuk dirimu sendiri. Sunyi itu hadir bukan karena kamu kesepian, tapi karena kamu sedang butuh ruang untuk benar-benar menjadi kamu. Malam ini, jika kamu merasa sendirian, jangan buru-buru buka handphone, jangan langsung cari distraksi. Cobalah dengarkan sunyi itu, karena bisa jadi dia sedang membawa pesan penting. Mungkin ia hanya ingin mengatakan, aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu sedang bertahan sekuat mungkin, aku tahu kamu ingin menyerah, tapi tidak tahu caranya. Dan di sini, melalui podcast ini, aku ingin berkata, kamu gak sendirian, meskipun saat ini hanya ada sunyi yang menemani. Percayalah, di luar sana ada seseorang, entah teman, keluarga, atau bahkan orang asing yang juga sedang berbicara dengan sunyinya. Kita semua berada di titik itu, dan kita semua bisa melewatinya, bisa melewati yang namanya sunyi. Kalau malam ini kamu merasa tenang setelah mendengarkan podcast ini, atau kalau kamu mau merasa didengar walau hanya lewat suara, jangan lupa bagikan podcast ini ke orang-orang yang kamu pikir butuh pelukan dari kata-kata. Follow Fran
personally dan nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan episode-episode selanjutnya yang akan terus menemanimu di malam-malam yang sunyi. Dan kalau kamu punya cerita tentang sunyimu sendiri, boleh kirim pesan ke aku di friend personally atau tulis di kolom komentar. Kamu gak sendiri dan aku ada di sini untuk mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan selamat berdamai dengan sunyi. In the silence of the night, there's a voice that speaks so light, unfolding wounds we never dared